pertama adalah hara tanah dan tanaman. Lalu yang kedua, manipulasi kesuburan tanah. Sebelum masuk ke materi, Izinkan kami perkenalkan diri dulu. Saya Joseph Cordalis Purba dengan NIM 2402011007. dan saya Bernardus Markus Amanus Tumeang dengan NIM 2402011001. Kami dari kelas Agribisnis 1B. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang ketidaksediaan unsur hara di dalam tanah, di mana ketidaksediaan unsur hara ini memiliki 5 tingkat. Yang pertama yaitu defisiensi, di mana defisiensi ini dipengaruhi oleh unsur hara yang memiliki jumlah lebih rendah daripada jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, tingkatan yang kedua yaitu miskin, di mana jumlah unsur hara ini cukup untuk pertumbuhan tetapi kurang untuk produksi. Lalu tingkat yang ketiga yaitu cukup, di mana dipengaruhi oleh unsur hara tanah yang jumlahnya lebih cukup untuk pertumbuhan daripada produksi secara normal. Lalu tingkatan yang keempat yaitu kaya atau mewah. Nah, kaya atau mewah ini juga dipengaruhi oleh jumlah unsur hara di tanah lebih daripada yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, serta mengakibatkan ketidakseimbangan hara sehingga menurun produksi. Lalu tingkat yang kelima yaitu keracunan. Keracunan ini dipengaruhi oleh jumlah unsur hara di mana ditanam melebihi yang dibutuhkan daripada pertumbuhan dan produksi. Selanjutnya itu nitrogen. Nah, nitrogen ini memiliki peran sebagai pil dan berperan terhadap fotosintesa. Kedua, kekurangan nitrogen dapat menyebabkan daun kuning, pucat, dan lambat pertumbuhan. Ketiga, kelebihan nitrogen menyebabkan daun lemah dan rentan terhadap penyakit hama. Selanjutnya, penyebab defisiensi nitrogen yaitu terhambatnya mineral nitrogen dikasih bahan organik dengan C atau N tinggi. Gulma akar tidak berkembang sehingga pembentukan nitrogen tidak efektif. Yang kedua yaitu fosfor. Unsur P ini yaitu penyusun ADP atau ATP untuk memperkuat batang dan merangsang perkembangan akar serta memperbaiki bentuk buah. Kekurangan P sulit dikenali sehingga menyebabkan daun tumbuh kerdil atau pelupa memendek dan batang meruncing. Kedua, indikasi kekurangan P, di mana daun alang-alang berwarna ungu sulit tumbuh dengan bintil akar yang sedikit. Ketiga, penyebab defisiensi P pada tanah yaitu rendah atau lebih 15 ppm. Topsoil terosis, kurangnya pupuk P dan kemasan tanah tinggi. Nah, upayanya yaitu aplikasikan unsur P di pinggir piringan atau gawangan, kurangi erosi, tingkatkan status P tanah, dan perbaiki kemasan tanah. Selanjutnya unsur yang ketiga kalium. Nah, aktivitas stomata, aktivitas enzim dan sintesa minyak meningkatkan ketahanan terhadap penyakit serta jumlah dan ukuran tandan. Kekurangan K atau kalium menyebabkan bercak kuning atau transparan. Kekurangan kalium berasosiasi dengan munculnya penyakit seperti Ganoderma. Kelebihan kalium merangsang gejala kekurangan B sehingga rasio minyak terhadap tandan menurun. Penyebab kekurangan K atau kalium di dalam tanah rendah sehingga kurangnya pupuk K, kemasan tanah tinggi, dan kemampuan tukar kation rendah. Lalu upaya yang dilakukan yaitu aplikasikan K atau kalium yang cukup, lalu aplikasikan tandan kelapa sawit, serta perbaiki kemampuan tukar kation tanah dan aplikasi pupuk K pada pinggiran piringan. Selanjutnya yaitu unsur magnesium atau Mg. Magnesium ini merupakan bagian dari tanaman dan klorofil. Yang kedua itu merupakan salah satu bagian enzim yang disebut organik mikrofotosintesis dan karboksipepsida. Selanjutnya berperan dalam pembentukan buah.
Lalu unsur yang selanjutnya yaitu belerang atau sulfur, di mana berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar, merupakan unsur yang penting dalam beberapa jenis protein dalam bentuk metion serta diamisne. Selanjutnya membantu pertumbuhan anakan produktif. Lalu merupakan bagian penting pada tanaman-tanaman penghasil minyak, sayuran seperti cabai, kubis, dan lain-lain. Selanjutnya unsur besi yaitu atau sering disebut kimianya yaitu Fe, di mana zat besi penting bagi pembentukan hijau daun atau klorofil. Selanjutnya berperan penting dalam membentukan karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu ada unsur mangan atau Mn, berperan penting dalam mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang tua. Berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Selanjutnya itu unsur tembaga atau Cu, diperlukan dalam pertumbuhan atau pembentukan enzim. Lalu yaitu yang terakhir ada boron. Boron atau B bertugas sebagai transportasi karbohidrat dalam tumbuhan tanaman, meningkatkan mutu tanaman sayuran dan buah-buahan, berperan dalam pembentukan atau pembiakan sel terutama dalam titik tumbuh pucuk, juga dalam pembentukan tepung sari, bunga, dan akar. Boron juga berhubungan erat dengan metabolisme kalium atau K dan kalsium atau Ca. Unsur hara B dapat memperbanyak cabang-cabang nodul untuk memberikan banyak bakteri dan mencegah bakteri parasit. Selanjutnya yang terakhir yaitu kolor atau Ci, memperbaik dan meningkatkan hasil kering dari tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayuran. Baik, materi kedua yaitu evaluasi kesuburan tanah. Mengapa kesuburan tanah perlu dievaluasi? Jawabannya adalah agar dapat mengetahui beberapa unsur hara yang menjadi kendala bagi tanaman. Baik, kita masuk ke evaluasi kesuburan tanah. Di dalam evaluasi kesuburan tanah adalah berdasarkan cara dan tempat pelaksanaan evaluasi, maka evaluasi kesuburan tanah dibedakan atas citra visual atau disebut gejala definisi hara pada tanaman. Yang kedua, uji tanah atau disebut juga soil test. Yang ketiga, analisis tanaman atau disebut plant analysis. Yang keempat, percobaan pot di rumah kaca. Yang kelima, percobaan di lapangan. Metode evaluasi kesuburan tanah terbagi 4, yaitu 1, diagnosa gejala definisi. Yang kedua, uji biologi. Yang ketiga, uji tanah. Yang keempat, uji tanaman. Yang pertama, diagnosa gejala definisi itu yaitu seleksi unsur hara yang kurang. Yang kedua, uji biologi, percobaan rumah kaca atau KASA, percobaan lapangan. Yang ketiga, uji tanah, analisis hara tanah atau sebenarnya total dan parsial. Yang keempat, uji tanaman, analisis serapan hara. Citra visual gejala definisi. Yang pertama, metode yang paling tua dan tradisional. Yang kedua, melihat gejala definisi atau kekahatan unsur hara pada tanaman. Pada prinsipnya, kekurangan unsur hara di tanah akan ditunjukkan oleh tanaman tumbuh di tanah tersebut. Diagnosa gejala definisi. Prinsipnya yaitu tanaman akan menunjukkan respon atau disebut gejala definisi jika unsur hara dalam tanah tidak cukup atau kurang dari yang dibutuhkan. Kapan tanaman menunjukkan gejala definisi? 1. Jika salah satu atau beberapa unsur hara tidak berada dalam jumlah yang cukup atau salah satu unsur hara berlebihan sedangkan unsur lainnya sangat kurang. Yang kedua, gejala kekurangnya unsur hara akan terlihat pertama sekali pada daun, misalnya perubahan warna, kematian jaringan, bentuk yang tidak normal. Yang ketiga, gejala kurangnya hara mulai awal pertumbuhan sehingga produksi tergantung peranan setiap unsur hara. Baik, masuk ke definisi unsur hara. Di dalam definisi unsur hara ini ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu nitrogen. Yang pertama menyusun protein, klorofil, dan berperan terhadap fotosintesa. Yang kedua, kekurangan nitrogen menyebabkan daun berwarna kuning pucat dan menghambat pertumbuhan. Yang ketiga, kelebihan nitrogen menyebabkan daun lemah dan rentan terhadap penyakit atau hama. Yang keempat, penyebab definisi nitrogen yaitu terhambatnya mineralisasi nitrogen, aplikasi bahan organik dengan C atau N tinggi, gulma,
akar tidak berkembang, pemupukan nitrogen tidak efektif. Yang kedua, fosfor. Dalam fosfor yaitu terdapat pada satu penyusun ADP atau ATP, yaitu memperkuat batang dan merangsang perkembangan akar serta memperbaiki mutu buah. Kekurangnya P sulit dikenali, menyebabkan tanah tumbuh kerdil, pelepah memendek dan batang meruncing. Yang ketiga, indikasi kekurangan P yaitu daun alang-alang berwarna ungu LCC, sulit tumbuh dengan bintil akar yang sedikit. Yang keempat, upayanya aplikasi P di pinggir peringgan atau gawangan, kurangi erosi, tingkatkan status P tanah dan perbaiki kemasaan tanah. Masuk unsur ketiga yaitu kalium. Yang pertama, aktivitas stomata, aktivitas enzim dan sintesis minyak, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit serta jumlah dan ukuran tandan. Yang kedua, kekurangan K menyebabkan bercak kuning atau transparan, white stripe, dua daun tua kering dan mati. Yang ketiga, kekurangan K bereaksi dengan munculnya penyakit seperti ganoderma. Yang ketiga, kelebihan K merangsang gejala kekurangan B sehingga rasio minyak terhadap tandan menurun. Yang keempat, menyebabkan kekurangan K di dalam tanah rendah, kurangnya pupuk K, kesamaan tanah tinggi dengan kemampuan tukar yang rendah. Masuk unsur yang keempat, magnesium. Yang pertama, penyusun klorofil dan berperan dalam respirasi tanaman maupun pengaktifan enzim. Yang kedua, kurangnya magnesium menyebabkan daun tua berwarna hijau kekuningan pada sisi yang terkena sinar matahari, kuning kecoklatan lalu kering. Yang ketiga, penyebabkan definisi Mg. Rendahnya Mg di dalam tanah, kurangnya aplikasi Mg, tidak seimbang dengan kation lain. Baik, masuk ke uji tanah atau disebut juga soil test. Uji tanah adalah pengukuran sifat kimia dan fisika yang diperlakukan terhadap tanah dan dapat memberikan info kepada kebutuhan hara tertentu. Tahapan analisa tanah terdapat pada satu, pengambilan sampel tanah. Yang kedua, persiapan contoh. Yang ketiga, ekstraksi dan perpisahan. Yang keempat, pengukuran. Dan kelima, perhitungan. Masuk pengambilan contoh tanah. Yang pertama, harus representatif. Yang kedua, metode yang bisa dilakukan secara zigzag atau setiap titik di dalam contoh 1-2 kg, kemudian masing-masing areal dicampurkan secara merata. Lalu diambil secukupnya dan ditempatkan pada kantong plastik dan diberikan label lapangan. Yang ketiga, lapisan tanah yang diambil untuk contoh tanah umumnya lapisan atas atau topsoil, yaitu lapisan 0-20 cm dan 20-40 cm. Alat yang digunakan adalah bor tanah atau bor tube untuk tanah yang lunak. Selanjutnya ada persiapan contoh tanah. Nah, persiapan contoh tanah ini memiliki 3, yaitu dimana administrasi contoh, yang kedua pengeringan contoh, yang ketiga pengayakan contoh. Lalu ada ekstraksi. Ekstraksi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ekstraksi pelarut, ekstraksi penukaran ion, ekstraksi kromatografi atau lapisan tipis, lalu ekstraksi kromatografi atau gas. Nah, analisis tanah biasanya dilakukan oleh ekstraksi pelarut dan ekstraksi pertukaran ion. Ekstraksi pelarut biasanya menggunakan asam atau basa ataupun garam untuk membebaskan analit yang di tanah. Analisis yang menggunakan ekstraksi pelarut antara lain yaitu yang pertama ada tekstur tanah, penggunaan Na, yang kedua ada pH tanah menggunakan H2O, yang ketiga ada C organik menggunakan K2CR2O7, yang keempat ada nitrogen total atau N total menggunakan H2SO4, dan selanjutnya fosfor tersedia di mana P tersedia menggunakan ekstraksi yang beragam sesuai dengan metodenya. Lalu ekstraksi pertukaran ion dilakukan pada analit yang dalam tanah berada pada keadaan teredoksi atau terjerap. Lalu pH tanah menggunakan ekstraksi KCl atau CaCl2 atau NaF. Lalu ketika menggunakan
NH4OAC. Lalu kation-kation tertukar atau K NaCaMg menggunakan NH4OAC. Pengukuran dibagi menjadi 3. Yang pertama gravimetri atau kadar air, lalu trimetri atau C organik, KTK dan N total. Lalu yang terakhir ada instrumentasi atau pH meter dan planimeter AFS. Lalu kelebihan dan kekurangannya yaitu di mana berhubungan dengan tingkat ketelitian dan besarnya biaya yang dibutuhkan. Lalu yang terbaik adalah secara keseluruhan. Terima kasih untuk ibu dosen dan kalian telah menonton video ini. Kami dari